terkait dengan KKS hilang ya. Jika ibu KPM atau keluarga penerima manfaat nih KKS-nya atau kartunya hilang, apa yang harus dilakukan? Nah, ini sih karena banyak sekali ya di lapangan saya temukan KKS-nya hilang atau KKS-nya tertelan di ATM atau KKS-nya rusak, nah, tidak bisa digesek, KKS-nya tidak bisa digunakan untuk ngambil uang, misalnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Mau rokok juga? Kalau dulu. Oke, klik. Nanti bisa dipotong. Udah? Udah. Tutup pintu, Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mulai nih, Dek. Bisa mulai? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast Kang Firdi, yaitu informasi dan aksi. Oke, kembali lagi ketemu lagi dengan saya, Eva Royandi. Pada sesi ini saya akan ngobrol atau memberikan tips tutorial terkait dengan KKS hilang ya. Jika ibu KPM atau keluarga penerima manfaat nih KKS-nya atau kartunya hilang, apa yang harus dilakukan? Nah, ini sih karena banyak sekali ya di lapangan saya temukan KKS-nya hilang atau KKS-nya tertelan di ATM atau KKS-nya rusak, nah, tidak bisa digesek, KKS-nya tidak bisa digunakan untuk ngambil uang, misalnya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk ngambil bantuan ya. Oke, pertama harus dipastikan dulu jika KKS-nya itu hilang, itu harus sabar dulu nih. Hari ini hilang misalnya, tidak harus terburu-buru. Hari ini saya pengen ke bank deh ganti kartu baru. Nah, tidak harus terburu-buru, karena banyak juga nih kejadian saya di lapangan. Dia misalnya bahkan saya pernah diamkan tuh sampai 1 minggu, harus nyari dulu, harus berusaha dulu deh, harus dipastikan betul-betul bahwa si KKS itu hilang. Ternyata setelah dicari-cari ada yang ketemu di dalam lemari, ada yang ketemu di dalam kasur, di dalam apa itu yang bantal itu, ada yang ketemu di situ, ada yang ketemu di toilet. Ada itu kejadian yang saya alami tuh, KPM yang saya dampingi dan yang saya alami. Makanya harus hati-hati. Nah, itu yang pertama harus dipastikan dulu. Kecuali kalau misalnya ibu atau bapak mengalami kehilangan di jalan atau misalnya ada yang nyuri, amit-amit ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi kalau ada terjadi yang seperti itu kecuali. Nah, yang kedua, jika memang sudah betul-betul KKS itu hilang, tidak ditemukan, itu cepat lapor ke pendampingnya. Ya, pendampingnya. Kalau misalnya pendamping BPNT, bisa aja sih lapor ke pendamping PKH. Nanti pendamping PKH akan berbicara dengan pendamping BPNT. BPNT itu yang beras saja ya, Bu, yang bantuan beras saja. Nah, setelah melapor nanti akan diberikan petunjuk atau arah. Misalnya pertama Bapak Ibu harus menyiapkan KTP, KK asli. Terus kalau misalnya punya buku tabungan, siapkan buku tabungannya karena KKS-nya hilang kan. Yang terus selanjutnya bikin surat kehilangan. Nah, kepolisian, datang ke kepolisian itu setahu saya buka 24 jam dan mereka bisa bikin surat kehilangan kapan saja ya, karena mereka 24 jam buka. Nah, setelah bikin surat kehilangan, ibu siapkan seperti yang tadi saya kasih tahu, KTP, KK, terus buku tabungan, dan juga surat kehilangan. Satu lagi nih tidak boleh dilupakan, yaitu adalah surat dari pendamping, surat pengantar dari pendamping yang memberikan pernyataan bahwa memang betul nih ya KKS ATM ibu ini hilang. Nah, setelah lengkap semuanya, ibu atau bapak itu datang ke bank BNI, bank BNI atau bank Himbara lah. Bank Himbara bisa BNI, bisa BRI, bisa Mandiri, bank yang memang kerjasama dengan pemerintah
terkait dengan bantuan sosial yang didapatkan itu nanti diarahkan sama pendamping, baik ke Bank BNI, Mandiri ataupun misalnya BRI, nanti diarahkan untuk datang ke sana dengan membawa persyaratan tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, datang ke sana harus langsung sama orangnya, ya, tidak boleh diwakilkan. Jadi harus datang langsung sama orangnya. Di sana nanti sama pihak bank akan diverifikasi dan akan diberikan kartu baru. Biasanya 14 hari kerja ya, 14 hari kerja setelah ibu melapor nanti didata di sana, dipesankan dulu dicetakannya. Setelah itu 14 hari kerja baru nanti bisa diambil KKS atau ATM-nya. Banyak sekali pertanyaan, apakah misalnya bantuannya akan hilang atau tidak ketika KKS-nya ini tidak mengalami kehilangan. Ada beberapa peristiwa lah, ada beberapa studi kasus di lapangan yang saya alami. Untuk bantuan uang itu biasanya langsung, jadi langsung cair juga. Kalau misalnya bantuannya ketika waktunya bantuannya cair tetap masuk ke situ. Tapi ada beberapa hal untuk bantuan BPNT atau beras biasanya tidak bisa dipastikan ketika kartunya itu hilang apakah bantuannya itu akan langsung cair atau tidak. Nah, ini mungkin akan menunggu informasi lebih lanjut. Ibu harus bapak atau ibu harus terus menghubungi pendampingnya agar nanti diberikan informasi apakah misalnya data ibu itu ada di dalam data bayar atau tidak untuk bantuan beras, ya. Oke. Itu untuk yang mengalami kehilangan. Kalau misalnya yang kartunya rusak bagaimana Pak? Nah, itu bisa diganti, kartunya bisa diganti dengan kartu baru juga sama persyaratannya. Mungkin itu tidak pakai surat hilang karena itu sudah tidak bisa digunakan lagi, tapi tetap memakai surat dari pendamping, ya. Nah, itu harus kehati-hatian. Jadi pesan saya tipsnya harus hati-hati. Nyimpen kartu itu jangan sembarangan, atau kalau bisa di amplop putih. Nah, si amplop putihnya itu kita kasih nama, terus di situ ditulis pinnya. Karena kalau lupa pin pun ya nanti akan ribet kembali. Nanti akan saya kasih tahu tutorial terkait dengan lupa pin. Nah, itu tips dari saya itu pakai pakai amplop, ya. Di amplop itu ditulis nama ibu, di situ ditulis pin dan disimpan dengan baik-baik. Kalau misalnya amplopnya udah rusak, diganti lagi. Kan murah, amplop cuma 500 rupiah, ya. Jadi tidak, daripada misalnya KKS ibu rusak, ada KKS-nya yang udah melengkung itu, ya itu karena disimpan di dompet, kedudukan, ada yang patah, itu betul-betul harus dijaga dengan baik. Oke, terima kasih. Sekian dari saya terkait tips bagaimana caranya mengatasi KKS yang rusak, hilang, atau ingin diganti dengan KKS baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.